Saudara, pengiriman bantuan kepada korban banjir dan juga longsor di Provinsi Aceh terus dioptimalkan. Kami akan mencoba menghubungi jurnalis Kompas TV. Sudah ada Mustajab dan juga juru kamera Iwan Sudirja di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda. Selamat pagi Mustajab. Mustajab, bisa Anda informasikan perkembangan terkini terkait dengan bagaimana pendistribusian bantuan terhadap korban terdampak bencana banjir di hari ini, Mustajab? Ya, hari ini sejak pagi tadi sekitar pukul 7.30, distribusi logistik ke korban bencana banjir di Aceh mulai dilakukan atau terus dilakukan setiap hari hingga sore hari. Di Lanut Sultan Iskandar Muda yang menjadi pusat atau posko bantuan untuk para korban banjir di Aceh ini, hari ini rencananya informasi dari tim penanganan bencana banjir Aceh ada sekitar 32 sorti atau frekuensi penerbangan yang akan mendistribusikan bantuan ke sejumlah daerah di Aceh yang terdampak banjir. Nah, fokus utama tetap akan dilakukan menyisir daerah-daerah yang masih belum tembus melalui jalur darat, dan bantuan dibawa menggunakan pesawat dan helikopter. Nah, helikopter seperti jumlah penerbangan hari ini, mereka akan membawa bantuan ke kawasan-kawasan yang tidak bisa dijangkau oleh jalur darat karena terputusnya akses jalan dan transportasi ke kawasan yang berada di pedalaman Aceh. Seperti di Aceh Tamiang, kemudian di Gayo Lues, di Aceh Tengah, Benar Meriah, pedalaman Aceh Utara, pedalaman Aceh Timur. Nah, frekuensi penerbangan melalui helikopter dan juga pesawat berbadan kecil jenis Kasa dan Karavan yang mereka akan jenis transportasi ini akan membawa bantuan ke bandara yang ada di Gayo Lues dan juga di Benar Meriah. Dan helikopter nanti seperti biasa nanti akan mendrop barang atau bantuan itu ke kawasan-kawasan yang daerah tengah Aceh, seperti di Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara. Dan untuk distribusi bantuan lainnya juga dilakukan melalui darat, itu menuju ke Kabupaten Pidijaya dan Biren yang masih bisa diakses melalui jalur darat melalui posko Lanut Sultan Iskandar Muda ini di Aceh Besar atau melalui Banda Aceh menuju ke Pidijaya dan juga ke Biren. Nah, optimalisasi pengiriman bantuan ini juga dilakukan melalui kapal laut untuk mempercepat proses ini dari Pelabuhan Ulele menuju ke Langsa atau ke Lok Semawe. Nah, bantuan sendiri di Lanut Sultan Iskandar Muda ini memang setiap hari penuh, seperti yang kita juga bisa lihat setiap hari. Bantuan terus berdatangan dari masyarakat. Posko-posko bantuan dari masyarakat juga cukup banyak dibuat di Banda Aceh ini dan mereka distribusikan ke Lanut ini. Nah, petugas di Lanut ini akan mensortir dan menentukan di titik-titik mana saja bantuan nanti akan dikirimkan, di drop melalui 16 pesawat yang yang dioperasikan oleh BNPB dan tim penanganan bencana banjir di sini untuk mendistribusikan barang. Dan di sini dimulai sejak pagi tadi. Nah, jenis bantuan yang diharapkan atau menjadi prioritas kepada korban banjir tetap pada makanan dan minuman sembako seperti beras, kemudian minyak goreng, sarden, mie instan, air minum, dan kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya seperti popok bayi, selimut, dan tidak lupa juga adalah obat-obatan. Dan inilah yang setiap hari terus didistribusikan oleh tim penanganan bencana banjir di sini di posko terpadu di Lanut Sultan Iskandar Muda, di mana seluruh bantuan yang dikumpulkan di sini setiap hari terus didistribusikan, kemudian di listing di sini untuk bisa diteruskan kepada para korban. Karena masih ada beberapa daerah misalnya yang terisolasi, yang jauh karena terputus akses, ini setiap hari mereka harus disupport bantuan karena barang atau logistik yang dibawa sangat dinantikan oleh mereka, terutama mereka yang tidak bisa mengakses bantuan yang lebih jauh dari tempat mereka mengungsi atau di wilayah di mana korban bencana banjir ini berada.
Oke, Mustajab, dari pantauan Anda di lapangan, setiap harinya ada berapa jadwal penerbangan yang dioptimalkan untuk bisa mendistribusikan seluruh bantuan terhadap korban terdampak? Dan apakah dimungkinkan adanya penambahan heli untuk bisa kemudian juga memaksimalkan pendistribusian kepada wilayah-wilayah yang sampai saat ini masih terisolasi dan masih membutuhkan bantuan di sana? Ya, hingga hari ini optimalisasi melalui udara memang terus ditingkatkan. Seperti kemarin itu ada 21 sorti atau frekuensi penerbangan. Hari ini informasinya tadi pagi itu ada 32. Ada penambahan dengan layanan 16 pesawat yang akan melayani distribusi bantuan melalui udara. Baik itu ada heli dari Angkatan Udara, kemudian KASA yang disewa oleh BNPB, kemudian helikopter milik BNPB, dan juga KASA Karavan yang ini bisa menyisir ke bandara-bandara perintis untuk bisa mendrop bantuan. Nah, optimalisasi ini tentu saja melalui udara dari yang direncanakan itu meningkat. Hari ini sekitar 32 frekuensi penerbangan atau sorti. Tetapi kembali lagi mudah-mudahan tidak ada halangan pada cuaca. Karena bisa saja wilayah pegunungan itu cuaca yang berubah hingga menyulitkan bagi penerbangan mendrop bantuan di sana. Tetapi ini memang terus dilakukan, upaya-upaya terus dilakukan karena bagaimanapun distribusi ini harus cepat dan tepat seperti yang diinginkan oleh Gubernur, supaya semua bantuan yang sudah ada di sini itu bisa distribusi secara cepat, tidak menumpuk di sini tetapi terus bisa dilakukan melalui udara, darat juga laut. Nah, optimalisasi ini alhamdulillah memang hari ini di Lanursim udara cukup cerah, kita harapkan juga di seluruh Aceh, baik itu di wilayah pegunungan, di wilayah lain 18 kabupaten yang terdampak ini cuaca baik sehingga distribusi bantuan ini juga bisa dilakukan dengan baik juga begitu. Oke, kita harapkan cuaca hari ini bisa berlangsung kondusif agar seluruh pendistribusian bantuan kepada wilayah-wilayah yang masih terisolasi dan juga korban terdampak ini bisa diterima dengan segera dan juga tepat. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Mustajab dan juga juru kamera Iwan Sudirja melaporkan langsung dari Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh. Selamat bertugas kembali.